selamat datang di Frinimu Tarot Channel. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku akan reading permintaan salah satu dari subscriber untuk melihat kehidupan pernikahan kalian nanti seperti apa ya. Jadi ini bebas ya, bagi udah punya pacar, punya incaran, atau yang belum sama sekali masih, aduh belum tahu nih kira-kira siapa, nggak apa-apa ya. Tanamkan aja di manifestasimu, di jiwamu sekarang. Ini adalah potensi nanti kehidupan pernikahanmu dengan jodohmu. Oke, ada 4 pile ya. Pile honeysuckle, pile peony, pile primrose, sama pile nasturtium ya. 1, 2, 3, 4. Tapi aku ingatkan ini adalah general reading, jadi nggak mungkin 100% nyambung, resonate, cocok. Kalau satu nggak nyambung kira-kiranya, kamu boleh pilih yang lain. Dan apabila empat-empatnya kira-kira nggak ada yang nyambung, nggak ada yang cocok, berarti reading ini bukan untukmu ya. Aksi yang timbulkan setelah kalian menonton video ini semua dikembalikan kepadamu. Frinimo tidak bertanggung jawab ya. Tetap harus bijak dalam menyikapi setiap hasil reading. Oke. Aku ingatkan lagi juga ya, kan ini tentang masa depan ya. Jadi kalau sekarang kira-kira, oh kok masa sih gitu ya, ini kan energi masa depan. Oke. Bagi yang belum menentukan mau pilih yang mana, di pause aja videonya. Aku akan mulai dari pile honeysuckle ya. Bye. Halo pile 1, tadi kamu pilih bunga honeysuckle atau woodbine ya. Domestic happiness and devoted affection. Ini aku sih kok bisa juga ya melihat nanti potensi kehidupan rumah tangga kamu itu kayak domestic happiness ya. Jadi rumah tangga kamu tuh penuh kebahagiaan dan ada devoted affection, ada kasih sayang yang tumpah ruah di situ ya. Oke. Nah, kita lihat juga ya potensi kamu ke depannya seperti apa sih rumah tangga kamu ya. Oke. Nah, di sini aku lihat ada energi 8 pedang, ada energi death ya. Oke. Nah, ini kita lihat di sini agak abu-abu ya. Dua ini abu-abu. Dua ini lagi terang ya. Nah, ini bisa juga diartikan ya, sebelum kamu menuju ke energi pernikahan, sebelum kamu ke energi union ya. Ini ada suatu kukungan, ada suatu ujian buat kamu atau kalian berdua ya, dimana kamu kayak terkukung gitu terutama di jiwamu, di pikiranmu ya, di mana ya aku merasa ya ada sesuatu yang harus kamu akhiri ya, sebelum menuju ke union. Ini aku merasanya ada yang harus mengakhiri relationshipnya yang sebelum ketemu jodoh kamu ya, atau ada suatu ending misalnya di karir atau di bisnis kamu di mana kamu merasa terpuruk banget ya, seperti digambarkan energi 8 of Swords ya, 8 pedang ya. Tapi ini untuk nggak semua, aku merasa untuk sebagian aja yang pilih pile ini. Oke. Atau ada skenario kedua di mana kamu waktu awal-awal pernikahan itu kamu kayak terkukung ya. Pastinya kalau di setiap pernikahan di awal-awal itu kamu lebih banyak kompromi, lebih banyak penyesuaian ya. Pacaran emang indah ya. Pacaran tuh kayak seperti aduh nanti gampang menuju suatu pernikahan, tapi pastinya lebih banyak kompromi ya, di mana kamu harus ending sesuatu yang bisa juga diartikan kekukungan kamu ya, bisa juga diartikan ada suatu kompromi yang kamu tuh harus dalam banget ya untuk nurunin kamu. Nah, tapi ke depan ya aku lihat ya itu ada kecocokan ya, di mana kamu nanti akan punya domestic happiness, suatu kebahagiaan, dan ada devoted affection. Salah satu dari kalian tuh benar-benar mencurahkan kasih sayangnya ke pasangannya, bisa kamunya ke si dia atau si dia ke kamu ya, seperti itu. Dan kamu memulai sesuatu yang baru, menuju suatu cakrawala kehidupan yang baru. Jadi aku sih melihat ya, energi yang abu-abu ini lebih ke masa lalu kamu ya, aku lihatnya situ. Jadi sebelum union nih kamu terkukung, kamu ada kegagalan gitu kan. Nah, sekarang aku buka ini ya, buka klarifikasi untuk seperti apa sih kehidupan pernikahanmu nanti. Oke. Oke, lovelies. Ups, bentar ya, kita lihat klarifikasi untuk kehidupan pernikahanmu potensinya seperti apa ya. Aku lihat sih jodohmu itu ya potensi ya, potensi ya. Kalau belum ketemu itu dia ada di zodiak Virgo, Taurus, Capricorn.
sama Aries, Leo, Sagittarius. Kalau kamu ada di Gemini, Libra, Aquarius ya. Tapi ini energi bisa kebalik-balik ya, lovelies. Oke. Six of Spell, ada King, ada Keeper of Vision, and ada Seeker of Spell. Oke. Salah satu dari kamu juga ada yang Cancer, Pisces, Scorpio ya. Oke. Nah, kita lihat ya potensi ke depan nanti kamu seperti apa ya rumah tangganya. Aku lihat ya langsung aku tertarik energi Six of Spell ya. Nah, bisa juga diartikan setelah kamu nikah, kamu akan segera dikaruniai anak ya, seperti naga ini menetas. Oke. Nah, ini adalah aku lihat juga ya, maksud aku kamu ada suatu apa ya, kayak kerjasama kamu tuh bagus ya, kompromis kamu tuh bagus karena di awal-awal bisa aja kamu kencang nih kompromisnya ya, ada yang terkukung, ada yang bisa juga diartikan gini loh, kamu ada yang keras kepala ya, atau dua-duanya keras kepala. Nah, dengan berjalannya waktu kamu itu bisa kompromis ya, bisa ada yang ngalah, ada yang tinggi yang tinggi akhirnya ngalah, yang satu tinggi gitu kan, kayak gitu. Nah, pokoknya kamu bagus deh di kerjasama ya, di domestic happiness. Kamu punya domestic happiness seperti gambarkan dari klarifikasi yang aku buka ya. Ada Seeker of Spell, ada Keeper of Vision. Salah satu itu lebih ke kalem ya, udah punya pengalaman banyak di hidupnya, dimana ada kegagalan hidupnya seperti digambarkan dua energi ini ya, seperti itu. Satu lagi aku lihat lebih muda ya, dimana dia itu juga punya passion tinggi ya, dialah kayak motornya, nanti ada motornya di dalam relationship ini, dalam pernikahan ini ada motornya aku lihat ya gitu. Dan di sini ada di Fairy Wind. Ini sebenarnya major arcana ya. Jadi aku sih melihat juga kalau pakai deck ini kamu tuh dalam perjalananmu menuju jodohmu ya, atau dalam perjalanan pernikahanmu itu kamu dibantu oleh semesta ya. Jadi seperti diarahkan semesta menuju energi domestic happiness and devoted affection ya gitu. Oke, walaupun pada awal-awal kamu menemukan suatu jalan berliku, suatu jalan yang berbatu, tapi in the end dengan berjalannya waktu kamu akan menemukan suatu kekompakan. Ada devoted affection and domestic happiness ya. Oke. Ini aku lihat juga kamu atau si jodohmu ini berasal dari suatu tempat yang jauh ya. Ada castle-nya aku lihat ya. Kamu cari sendiri aja castle-nya di mana, bisa dalam negeri ya. Kayak Jogja gitu kan, Ternate. Ada juga yang dari luar negeri, misalnya kayak apa ya, kalau ada castle tuh Inggris, Denmark, Korea ya. Oke. Nah, seperti itu ya pernikahanmu ke depan. Oke, hanya ada ganjalan di awalnya aja ya. Kita buka sekarang Roman Angels Oracle, di mana ini adalah pesan untuk kamu ya, pesan buat nanti atau pesan untuk sekarang-sekarang agar kamu segera ketemu jodohmu, atau kalau kamu udah punya pacar segera kamu menuju energy union ya. Ada honeymoon. Ups. Let go of control issues. Pay attention to the red flags. Keep an open mind. Oke. Nah, di sini aku lihat ya, energi honeymoon ini aku sih lebih ke bahwa seseorang ini datang dari jauh ya, karena dia harus menyeberangi kayak sungai atau lautan ya, atau bisa juga setelah kalian nikah pastinya harus honeymoon lah ya. Bukan harus ada energi di mana kamu akan ke energi honeymoon. Oke, tapi sebelum itu kamu harus melepaskan kontrol isu kamu dalam pencarian jodohmu atau dalam relationshipmu sekarang ya. Dan juga bisa diartikan ada keep an open mind, itu kamu harus membuka cakrawala kamu, harus membuka wawasan kamu, pikiran kamu, bahwa seseorang ini
ini bisa aja diartikan beda ras, beda kepribadiannya, atau berbeda dari apa yang kamu mau ya dari seseorang jodoh ya. Dan pastinya kamu harus ada alert ya, ada hati-hatinya, ada lampu merahnya apabila uh, ada kondisi di mana kamu harus seperti energi 8 pedang dan ada energi death ini di mana kamu harus, bisa aja aku sih lebih ke menurunkan ego ya, seperti itu. Harus menurunkan ego kalian agar segera menuju energi jodoh, atau ketika kalian akan union ya, atau sudah dalam union itu kalian harus menurunkan ego masing-masing. Oke. Makasih banyak ya pile 1 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye. Halo Pak 2, tadi kamu pilih bunga peony ya, oke. Prosperity and compassion. Prosperity depends more on wanting what you have than on having what you want. Oke, berarti ini harus lebih banyak ke bersyukur. PR kamu ya kalau mau ketemu jodohmu atau segera union kalau udah punya pacar. Tapi di sini aku lihat, aku merasa ya untuk yang pilih PAL 2, di pernikahan kamu akan punya prosperity. Jadi kamu finansial kamu aman ya, bisa juga dikatakan malah berlebih, dan ada kasih sayang, ada compassion di situ. Oke. Nah, kita lihat ya potensi kehidupan pernikahan ya, bukan di upacara pernikahannya. Oke. Dan di sini aku lihat ya ada the devil ya, tapi nggak usah khawatir, ini bisa diartikan seseorang yang akan kamu nikahi ini itu punya energi di mana dia terobsesi banget sama kamu ya, atau kamu dealing sama seseorang yang zodiaknya sun-nya, moon-nya atau rising-nya di Capricorn. Oke. Nah, di sini aku lihat lebih ke pertemuannya kamu dengan jodoh kamu, aku lihat ya. Jadi nanti aku buka klarifikasi untuk kehidupan pernikahanmu nanti ya. Jadi di sini aku lihat potensi kamu ketemu jodoh kamu ini, ada seseorang yang udah pernah kamu kenal ya, seseorang yang bisa aja kamu kenal di medsos, tapi baru belakangan kemudian kamu menjalin cinta sama si dia ya, dimana kamu sama si dia ini belum pernah menjalin cinta ya, bisa kenal sebelumnya tapi kalau menjalin cinta itu pertama ya, ingat ya. Oke, dan ada satu lagi, ini adalah the energy the world. Ini bisa diartikan seseorang ini ya yang terobsesi sama kamu ya, atau juga dia punya ego tinggi ya, bisa kamu bisa sih dia itu adalah manifestasi kamu ya. Jadi dia datang ke kehidupanmu dari manifestasimu, atau kamu datang di kehidupan dia dari manifestasinya dia ya. Oke. Ada energy the world, ini juga bisa dikatakan seseorang ini, jodohmu ini adalah dari jauh ya, beda pulau, beda kota yang jauh, beda negara ya. Oke. Nah, sekarang aku mau lihat klarifikasi untuk kehidupan pernikahanmu ya, karena di sini belum kelihatan ya Lovelies ya. Jadi lebih ngelihatnya dari ke pertemuan kamu, aku lihat ya. Untuk sementara ya aku lihat si dia ini atau kamu ada di Capricorn ya. Dan kamu sama dia ada juga yang di Cancer, Pisces, Scorpio ya. Oke. Kita lihat nanti kehidupan pernikahanmu ya. Ada Ace of Pentacle, Ace of Boon ya kalau aku pakai deck ini. Ada Sunlight, wow, my god, akan hangat nanti kamu ya. Dan ada Four of Boons ya, oke. Three of Boon, wah banyak energi pentacle ya, emang lebih kuat di Capricorn ya. Virgo, Taurus, Capricorn. Oke, kita lihat potensi ke depan jalannya kehidupan pernikahan kamu ya. Kamu tuh akan mempunyai satu pernikahan yang hangat ya, dimana ada prosperity, ada keamanan di bidang finansial, keuangan, materi, dan ada juga di compassion, di kasih sayang. Jadi lahir batin lah ya, gitu, seperti energi sunlight ini. Oke, terus ada bermain musik, ada matahari menyeruak di antara pepohonan di hutan-hutan ya, jadi hangat banget. Oke. Nah, di sini juga aku lihat ada tree
and four of boon, 3 atau 4 koin ya, dimana aku lihat bisa juga diartikan seseorang ini itu kamu kenal dari networking kamu ya, atau bisa juga diartikan kamu nanti akan punya bisnis bersama, dimana aku lihat kamu kayak ngelola suatu bisnis bareng gitu loh ya. Seperti itu. Jadi pernikahan kamu itu justru kayak nguatin rezeki kamu, ngedongkrak rezeki kamu. Oke, aku lihat sih ya di Three of Bone ini kamu tuh kayak kuat ya, menjalin suatu kerjasama pernikahan yang kuat ya, tali partnershipnya itu kuat banget aku lihat. Ada Four of Bone bisa juga diartikan kamu devoted to each other, kamu setia sama satu sama lain ya. Walaupun aku lihat salah satu dari kalian kamu tuh tight kalau tentang uang ya, agak ngontrol ya untuk pengeluaran untuk apa, tapi no problem aku lihat karena di sini partnership kamu bagus ya, karena ada energi matahari aku lihat ya. Dan ada Ace of Bone juga bisa diartikan di sini kamu sama dia itu menjalin cinta dimana kamu belum pernah menjalin cinta sebelumnya ya. Ada suatu pembaharuan di kehidupan pernikahan kamu, ada suatu perasaan baru yang tumbuh ya dari perjalanan kehidupan kamu, di mana kamu udah kenal seorang ini sebelumnya gitu kan. Nah setelah ketemu ya ada tumbuh-tumbuh cinta seperti itu, atau kamu kayak ngebangun bisnis dulu, ketemu di kerjaan dulu, baru tumbuh cinta ya, seperti itu. Jadi ini banyak energi pecah ya Lovelies ya gitu. Bisa juga diartikan ada seseorang yang aku seperti bilang tadi itu terobsesi banget sama kamu, dia stalking kamu ya seperti itu. Oke, seseorang dari jauh sepertinya ya gitu. Jadi ada yang dari networking, ada yang dari jauh ya. Oke. Oke ya. Nah sekarang aku mau buka pesan dari Roman Angels Oracle buat kamu ya. Ini bisa juga nanti melihat potensi ke depan, bisa juga pesan ya. Kita lihat ya Lovelies. Aku merasa ya karena ada energi the sun, energi the world, kamu tuh nanti banyak traveling sama si dia ya, seperti itu. Oke. Ada flirt ya, mulainya dari flirt, extend your light-hearted energy to others, atau ini pesan untuk kamu bagi yang belum punya pacar ya, untuk ngisi hidupmu dengan cinta ya, karena untuk extend, untuk meluaskan energimu ya ke orang-orang ya, untuk menarik energi cinta kan. Oke, kita lihat lagi. Give your relationship a chance ya, ini bisa juga diartikan ada yang udah pacaran tapi kamu ragu. Nah di sini kasihlah kesempatan si dia ya, work on your partnership, karena pastinya partnership yang bagus itu dibangun dari nol juga ya. Oke, aku lihat sih emang ke depan ya kamu sama jodoh kamu ini partnershipnya bagus ya, kerjasama rumah tangganya tuh bagus di keuangan lahir dan batin deh. Oke, ada release your ex. Nah ini bisa juga gini ya, aku ngerti sekarang ada the devil di sini. Ini juga bisa aku katakan ada yang ex, ada mantan yang masih menghantui kamu sehingga kamu nggak bisa move on ya. Makanya di sini release your ex, lepasin aja ya mantan yang ngeganggu kamu. Oke, nah ada iris save for you to love ya, nggak apa-apa ya apabila orang ini datang, karena aku lihat kamu masih agak ragu-ragu nih. Nggak apa-apa untuk memberi cinta dan menerima cinta ya. Open your heart to give and receive the highest energy of all ya, untuk membuka cakrawalamu, membuka jiwamu untuk menerima cinta ya, the highest energy of all. Makasih ya Pile 2 sudah nonton, jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye. Halo Pile 3, tadi kamu pilih bunga primrose ya, youthful love, cinta yang memiliki rasa muda ya gitu, energi yang muda. If I had a single flower for every time I think of you, I could walk forever in my garden. Oh my god, so romantis banget sih ini. Bisa kamu, bisa jodohmu yang romantis banget ya, dimana di sini dikatakan kalau aku punya satu bunga ketika aku memikirkan kamu, jadi nantinya tuh kamu seperti berjalan di suatu taman yang penuh bunga selamanya. Oh my god, romantis banget sih. Oke. File 3 ya, aku lihat potensi kehidupan pernikahanmu nanti ya. Oke.
aku lihat sih kamu ya akan mengikuti suatu perjalanan di mana kamu dituntun oleh semesta ya, seperti energy the judgment ya. Jadi bisa juga diartikan di sini ketika kamu ketemu jodoh itu kamu ada di energy seven of one, di mana kamu tuh lagi berada di suatu energi di mana kamu merasa banyak masalah ya, banyak masalah aja di hidupmu ini, oke, seperti digambarkan 7 tongkat. Atau ketika kamu ketemu jodoh kamu itu kamu banyak kayak tantangan, misalnya persetujuan orang tua ya, eh, ada suatu halangan di mana kamu menuju energi jodohmu itu kamu harus lebih banyak effortnya ya, harus ada suatu ketegaran di mana kamu harus mempertahankan apa yang kamu yakini ya, karena di sini aku lihat emang kamu dituntun semesta menuju energi jodohmu ya. Nah di sini aku lihat kemungkinannya kamu ketemu jodohmu itu dari networking ya, dari networking kamu. Seseorang ini jodohmu, bisa kamu, bisa si dia, itu punya energi muda ya, dimana dia sudah bercita-cita untuk melukis kehidupan kamu berdua ya. Seperti digambarkan Page of Cups di sini ya. Kamu sama si dia itu ada energi Virgo, Taurus, Capricorn, dan Cancer, Pisces, Scorpio ya. Kamu, aku juga merasa ada di energi Aries, Leo, Sagittarius ya. Oke, sekarang berarti aku mau buka ya klarifikasi nanti kehidupan pernikahanmu itu seperti apa ya, karena di sini aku merasa kamu punya suatu partnershipnya bagus ya, aku lihat, dan kamu di sini punya energi muda seperti gambar Page of Cups, di mana kamu tidak akan kehabisan cinta karena cintamu tuh tumbuh terus gitu ya. Oke, pal 3 ini buat aku iri ya. Tapi nggak apa-apa, aku sih merasa ya untuk pile-pile yang sebelum ini, kayak ini kepala 3 ya, ini menuju suatu energi yang bagus ya, kehidupan pernikahan kalian. Oke, nah sekarang aku buka klarifikasi ya untuk kehidupan pernikahanku nanti seperti apa. Karena di sini aku lihat setengahnya itu lebih menceritakan perjalananmu menuju jodohmu ya. Oke, pokoknya kamu kalau ketemu jodoh itu dimana kamu merasa ada suatu apa ya, ada kelelahan di hidupmu ya, menghadapi dunia kerja bisa, dunia relationship bisa ya, tapi nanti kamu ketemu si dia, aku lihat di networking ya. Oke. Oops, ada 8 of challenge, 6 of vision, 5 of challenge ya, 9 of boons. Oke. Nah, di sini kehidupan kamu nanti ya, aku merasa ya di awal-awal itu kamu seperti kehilangan arah ya, bisa juga diartikan seperti itu. Eh, ada suatu kompromis yang harus kamu lakukan, di mana aku merasa kamu harus melewati suatu broken hearted ya. Jadi ini aku merasa ya energi three of challenge ini kan energi three of swords ya, 3 pedang, di mana energi broken hearted, di mana aku merasa sebelum ketemu jodoh kamu ada kukungan ya, seperti 8 challenge ini, ada juga yang energi 7 tongkat, di mana kehidupanmu seperti nggak selaras ya gitu, ada broken hearted ya, seperti itu. Nah, tapi aku lihat ya di perjalanan cintamu kamu ketemu seseorang yang kamu merasa nyaman nantinya ya, atau kamu emang udah kenal orang ini sebelumnya ya. Di sini kamu akan mendapatkan kehidupan pernikahanmu itu nyaman ya, seperti kamu tuh udah kenal lama sama orang ini. Bisa juga kamu tuh ikatannya past life relationship ya, untuk yang pilih part 3 ya gitu. Dan di sini aku lihat ada 9 of boon, ini adalah 9 koin, di mana kamu akan merasa bahagia ya, merasa tercukupi juga secara materi ya. Oke, nah berarti sekarang aku buka di Oracle ya, Roman Angels Oracle. Ini bisa pesan, bisa juga menggambarkan nanti seperti apa kamu ya. Oke. Oh my god, ada yang jatuh, men. Ada free yourself ya, ada true love. Oke, kita bahas dulu ya. Free yourself ini bisa diartikan kamu ada kukungan nih sebelum ketemu jodohmu ya gitu. Atau pada awalnya pernikahan kamu merasa terkukung
ya. Nah, di sini kamu harus mengontrol lagi hidupmu ya, to take back control of your life. Aku merasa ya, bisa juga ini adalah suatu kukungannya itu nggak melulu di relationship ya. Bisa juga di bisnis, di karir di mana kamu terpuruk. Kalau di relationship bisa juga kamu ada suatu break up, ada suatu putus yang keras, atau ada suatu cerai yang gimana kamu berat banget ya melewatinya. Nah, di sini kamu harus membebaskan dirimu karena ke depan kamu ada potensi ketemu true love kamu ya, benar-benar true love yo. Si apa nih, bunga primrose ini ya, this is a romance of a lifetime. Ada chemistry ya, kamu ada chemistry sama seseorang ini ya, karena aku merasa kamu merasa nyaman ketika ketemu dia ya. There's a strong magnetic attraction here. It is safe for you to love ya. Ketika seseorang ini datang, aku rasa emang kamu masih dalam energi terkukung ya, tapi energi mengatakan ketika ada seseorang ini datang ya, aku merasa kamu agak ragu-ragu kayak, karena aku lihat kamu ada kukungan ya, dan kamu harus membebaskan dirimu dari suatu kukungan itu ya. Di sini energi mengatakan kamu bahwa kamu nggak apa-apa untuk memberikan cinta dan menerima cinta ya. Open your heart, bukalah hatimu untuk memberi dan menerima cinta ya. The highest energy of all. Di back of the deck-nya kamu ada children ya. Oke, nah ini aku merasa inilah yang salah satu faktor di mana kamu banyak kukungan. Aku merasa untuk sebagian yang pilih-pilih ini, aku merasa kamu sebelum ketemu jodoh kamu, sebelum kamu ketemu true love kamu, itu kamu ada perceraian ya, atau kalaupun kamu sudah cerai, di sini aku merasa kamu mempertimbangkan anak-anak ya. Oke, atau sih dia udah punya anak, bisa juga seperti itu ya. Jadi kamu nikah sama seseorang yang udah punya anak ya, true love kamu itu seseorang yang udah punya anak. Oke, makasih banyak ya Pile Primrose, Pile 3 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye. Halo Pak 4, tadi kamu pilih bunga Nasturtium ya, Victory and Conquest ya. He who controls others may be powerful, but he who has mastered himself is mightier still. Oke, Lao Tzu ya, tentang kemenangan dan penaklukan. Bisa juga ini ada seorang senang sama kamu, jadi dia tuh susah dapetin kamu, harus ditaklukkan dulu ya, dan dia merasa menang setelah menaklukkan kamu. Oke, seperti bunga nasturtium ini ya. Oke, nah kita lihat nanti potensi kehidupan pernikahanmu seperti apa. Tapi di sini kartu yang aku buka sekarang ini lebih menggambarkan pertemuan kamu dengan jodohmu ya. Seperti digambarkan Nine of Wands, 9 tongkat ini, aku merasa kamu ketika ketemu jodohmu itu kamu bisa juga diartikan kamu nggak mau sama dia ya. Dan dia menghujani kamu dengan perhatian ya, dengan ajakan berkasih sayang seperti Six of Pentacle. Tapi aku lihat sih dengan berlalunya waktu ya, dengan hasil doamu, dengan manifestasimu, sepertinya aku lihat semesta juga membantu kamu tuh jadian gitu ya pada akhirnya. Bisa juga dikatakan bisa kamu ya atau si dia, tapi aku lebih lihatnya sih kamu ya. Kamu punya energy the star, dimana aku merasa masa lalu kamu ini berat mengenai relationship ya, karena di sini energy the star itu kamu seperti udah terkoneksi dengan semesta ya, dimana kamu, aku merasa untuk sebagian yang pilih Pal Nasturtium ini, kamu tuh udah punya ability, kemampuan kayak empat, claircognizance, sentience ya, seperti itu aku lihat ya. Masa lalumu yang berat itu membentuk kamu menjadi pribadi yang baru sebelumnya, aku lihat ya, seperti itu. Jadi pernah punya suatu kehidupan yang berat, bisa di relationship kebanyakan, ada juga dijatuh di bisnis seperti itu ya, atau di karir ya. Oke, nah kamu sama dia, aku merasa ketemunya tuh bisa juga diartikan dari networking ya, karena seorang ini kayaknya ngejar kamu ya, kenceng ngejarnya ya, seperti itu. Lebih banyak di networking, ada juga yang dari sosial media aku lihat ya, atau dari online dating juga ada aku lihat. Kamu sama si dia itu kayak punya energi zodiaknya di Cancer, Pisces, Scorpio, dan Virgo, Taurus, Capricorn. Kalau kamu ada juga yang di Aries, Leo, Sagittarius ya. Oke, nah itu cara ketemunya kamu ya. Nah sekarang aku melihat potensi nanti kehidupan kamu dengan jodohmu ya. Oke, kita lihat.
Oops, oke, ada yang jatuh ya. Ada Keeper of Spell ya, ini King of One ya, emang pasti ngotot ya, namanya King of One itu pasti dia ngotot ya, memberi seperti digambarkan pakai deck ini, dia seperti menyihir kamu ke dalam cintanya ya. Karena ini kan tentang jodoh ya, Lovelies ya, jadi dia menyihir kamu. Pertamanya kamu nggak mau, bisa diartikan dia menyihir kamu agar mau sama dia ya. Ada The Liar, ada Seeker of Vision, ada The Hermit. Wow, oke. Aku buka keterangan dulu ya, klarifikasi untuk The Liar ini apa ya. Ten of Vision, oke. Oke. Jadi gini ya Lovelies ya, ini agak panjang nih ceritanya ya. Untuk yang pilih nasturtium. Jadi seseorang ini emang menyihir kamu untuk jadi istrinya atau suaminya ya. Di sini ada The Liar, ini bisa diartikan bisa juga dia menutupi sesuatu sebelumnya ke kamu. Makanya di sini aku merasa kamu pertamanya nggak mau ya. Ada conquest ya. Ada yang penaklukan. Nah, bisa juga diartikan setelah ada sesuatu yang disembunyikan dan kamu mengetahuinya, kamu bisa aja agak marah atau nggak mau ya. Nah seperti itu. Tapi pada in the end, karena ini adalah tentang seseorang yang kamu nikahi, in the end kamu jadian ya. Ada suatu penaklukan ya, seperti itu. Karena si dia ini aku lihat punya energi di mana dia manggil-manggil kamu terus ya. Seeker of Vision, dia manggil kamu terus tuh. Aku merasa kamu lari dari orang ini, kamu nggak mau sama orang ini ya, karena ada sesuatu pernah ditutupin sama dia ya, dan dia menyihir kamu. Ke depan kamu lihat ada The Hermit dan ada The Star. Ini kamu ya, pernikahan kamu aku rasa ya lebih ke suatu ketenangan, peace gitu, seperti digambarkan 9 piala atau The Hermit atau The Star. Pokoknya kamu tuh seperti kalem gitu ya. Pernikahan yang nggak ada huru haranya, tenang. Bisa juga kalau ada masalah tuh kamu lebih mementingkan apa ya, damai ya, dibanding kalau orang bertengkar tuh kan biasanya rame ya. Ini kamu lebih ke peace gitu loh ya. Itu yang aku rasakan gitu. Pada awal-awal aja kalian maksud aku pada awalnya aja kalian tuh seperti kayak menemukan suatu penghalang besar ya, karena seorang berbohong, dia saking dia senangnya sama kamu bisa seperti itu ya, gitu aku lihat. Tapi ke depan kamu tuh peaceful ya, damai aku lihat pernikahannya itu. Oke. Karena seorang aku lihat dia dominan banget ya, si Keeper of Spell ini, King of One ini ya, Raja Tongkat ini dominan, dan kamu lebih ke energi kalem ya. Karena si dia juga aku lihat ada di energi Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Nah, berarti sekarang aku melihat di Roman Angels Oracle ini bisa pesan, bisa juga menggambarkan nanti kamu ke depan seperti apa ya. Oke. Seorang ini layak ditunggu, aku merasa ya dia ada masalah di dirinya dia ya, apapun itu. Nah, ternyata menurut energi seorang ini layak ditunggu ya, ada divine timing ya, bisa juga kamu sekarang masih marah-marahan ya. Kalau udah ketemu karena kamu merasa dibohongin, nah ada divine timing di mana nanti kalian akan bersatu ya. Divine timing is at work in your love life, forgiving and learning. Nah, kamu harus memaafkan seseorang dan belajar dari situ ya. Ini juga untuk membukakan jalan untukmu ya, apabila kamu mentok dalam pencarian jodohmu. Jadi harus memaafkan masa lalumu, memaafkan dirimu, memaafkan orang yang pernah nyakitin kamu ya, karena itu bisa as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Oke. Ada yang jatuh ya, free yourself, dan ada true love. Oke. Di sini aku melihat ya, untuk sebagian dari kamu
ada yang membelenggu kamu. Masa lalu aku lihat ya, ada seseorang yang masih ngebelenggu kamu, atau kamu ngebelenggu dirimu sendiri dengan tidak membebaskan diri dari mantan, misalnya dari rasa sakit hatinya. Di sini kamu harus mengambil alih lagi kontrol hidupmu. Ada seseorang di sana yang layak ditunggu, di mana dia adalah true love kamu ya. Oke, di belakang ada kode pedensi, di mana aku merasa inilah masalah yang ngebelenggu kamu ya. Ada yang bucin ya, bisa juga energi The Star ini itu adalah dimana kamu semesta ngebentuk kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk ketemu true love kamu ya, dimana kamu dibentuk agar menjadi pribadi yang lebih kuat, nggak bucin lagi, nggak disetir lagi, nggak dalam suatu toxic relationship ya. Jadi si The Liar ini bisa aja ya, ini masa lalu kamu, aku merasa ya, atau karena ini pembacaan tentang pernikahan kamu intinya ya, bisa juga si dia yang pernah ngebohongin kamu ya, tapi intinya ke depan aku lihat pernikahan kamu tuh damai aja ya, peaceful. Oke, makasih banyak ya Pak 4 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye.